Kasus pembuangan limbah medis di TPA Bakung tidak terlepas dengan kesiapan sarana pengelolaan limbah medis yang ada di Provinsi Lampung. Pasalnya di Lampung hanya ada 2 insinerator atau alat pembakar limbah medis, yakni di RSUD Abdul Muluk dan RSUD Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Sayangnya kedua alat ini pun sudah tidak beroperasi. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk membeli kedua alat itu mencapai 4,8 miliar. Karena tidak adanya alat pemusnah limbah medis di Lampung, maka seluruh limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya diserahkan ke pihak ketiga. Wakil Direktur Keperawatan Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Abdul Muluk, Dr. Mars Dwi Cahyo mengatakan semua limbah medis dimasukkan ke dalam plastik berwarna kuning dan langsung membawa ke tempat penampungan sementara sebelum dibawa oleh pihak ketiga untuk dimusnahkan. Di TPS ini, limbah medis COVID-19 disimpan dalam ruangan tertutup dan dipisahkan dengan limbah medis biasa. Lantaran limbah COVID-19 tingkat infeksiusnya cukup tinggi. Pihaknya bekerja sama dengan PT Bioteknika Bina Prima selaku transporter dan PT Wastek sebagai pemusnah limbah yang berada di Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten. Sementara, alat insinerator yang ada di RSUD Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah juga sudah tidak beroperasi sejak tahun 2014. Alat pembakar limbah medis itu dibeli pada tahun 2012 dengan anggaran sekitar 1,8 miliar. Awalnya, insinerator dengan kapasitas maksimal 50 kg ini rutin melakukan pembakaran limbah medis. Tapi sejak tahun 2014 sudah tidak beroperasi lantaran asap dari pengelolaan limbah medis itu membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Warga sempat melakukan aksi protes hingga akhirnya operasionalnya dihentikan. Selain itu, biaya operasional insinerator yang cukup tinggi juga menjadi faktor berhenti beroperasi. Terpisah, Kasih Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Zairi Ramli mengatakan, pihaknya akan melakukan monitoring ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengecek cara penanganan limbah medis COVID-19 yang merupakan limbah medis infeksius. Mulai dari proses identifikasi, pengumpulan, hingga pemusnahan harus mengacu pada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup. Dia harus sesuai dengan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2020 ya kalau nggak salah. Tentang apa itu, Bang? Nah, pertama, kalau dia disimpan lebih dari 2 hari, itu harus di bawah suhu 0 derajat. Tuh, di dalam freezer atau cold storage namanya ya. Kalau sampai 2 hari, tapi nggak boleh lebih dari 2 hari, harus ke pihak ketiga itu rupanya. Langsung jalan gitu ya, Bang? Langsung, nggak boleh. Terus yang berikutnya lagi, tata cara yang kita bilang tadi, mulai dari ruangan itu harus dipisah-pisah, kemasannya, sampai ke TPS-nya. Kalau yang Permen LH itu 56 itu tentang kerjasama pihak ketiga, ada manifestnya apa enggak? Karena nggak sembarangan itu, kalau nggak ada manifest berarti nggak bener ngangkutnya, asal-asalan kan? Iya. Jadi kalau ada kerjasama, pihak ketiga itu sudah punya izin sendiri, dia dididik, dilatih, harus tahu, termasuk mobilnya itu harus punya simbol. Rute keluar masuk kendaraan pengangkut limbah B3 melewati fasilitas umum, bahaya bener. Kan harusnya khusus. Itu kan ngelewatin kantin, ngelewatin ruang rawat inap lainnya. Mobilnya itu, Bang? Iya, ngelewatin parkir. Waduh, saya bilang. Itu yang ketiga. Yang keempat, limbah yang dihasilkan seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Itu masalah kan kalau seluruh itu diserahkan pihak ketiga kan? Berarti ya numpuk-numpuk. Gitu kan. Nah, itu yang pertama dengan alasan. Yang kedua, tidak melakukan penyimpanan limbah infeksius limbah B3 medis sesuai dengan peraturan. Peraturannya itu penyimpanan wajib menggunakan freezer atau cold storage. Itu enggak, Bang? Dengan suhu minimal 0 derajat. Enggak punya dia. Enggak punya alat itu dia. Jadi di gudang biasa gitu, Bang? Iya. Itu sebetulnya bukan masalah COVID, limbah medis aja udah harus pakai cold storage. Apalagi COVID. Terus yang ketiga, tenaga yang terlibat dalam pengelolaan limbah medis harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai pengelolaan limbah B3. Perlu dibuat kebijakan khusus yang mendasar mengenai pengelolaan limbah B3 medis padat di Abdul Muluk. Terkait kasus pembuangan limbah medis di TPA Bakung, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengatakan pihaknya juga akan membahas juga di Komisi 3. Karena di saat ini juga masih pandemi COVID-19 dan tidak boleh sembarang membuang limbah medis. Terkait limbah medis seperti apa, Bang? Tanggapan kita, Bang? Saya juga menerima laporan itu. Ini kan baru saja terangkat ya isunya ya. Jadi memang tidak sempat kita bahas di dalam.
Tapi ini harus jadi perhatian. Memang pihak kepolisian kan sudah melakukan langkah-langkah. Ya. Tinggal kita tunggu progresnya seperti apa. Yang di TPA kan? Iya. Ya. Berarti artinya kita akan membawa ini ke ranah DPR RI. Akan menjadi perhatian kita. Oke. Sementara Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Ia juga mengingatkan agar jangan ada lagi fasilitas kesehatan di Lampung yang membuang limbah medis ke tempat pembuangan akhir. Ada proses yang sedang dilakukan ya dari pihak yang berwajib juga, keluarga juga sudah bertangan, khususnya dari pemerintah kota juga sudah melakukan, Pemprov juga untuk melakukan koordinasi dengan tentunya dari pihak itu kan ada satu rumah sakit yang kemudian terkait terindikasi terkait. Nah itu pasti ada aturannya yang itu harus nanti ditegakkan. Tapi semuanya butuh proses tahu kebenarannya seperti apa sih gitu. Itu nanti masalah prosesnya masalah pidana atau denda gitu. Kalau pidana apa itu kepolisian yang lebih paham ya. Tapi intinya nanti tergantung dari hasil proses buktiannya siapa yang melakukannya, hukumannya yang sesuai. Imbauan Bu untuk mungkin fasilitas pelayanan kesehatan yang boleh lain. itu kalau makanya kan kalau di setiap layanan kesehatan pasti sampahnya bisa, sampah yang bersifat infeksius seterusnya dipisah dengan sampah-sampah yang non infeksius. Jadi itu ketat, jadi nggak boleh dicampur di uang sembarangan di TPA gitu. Dari Bandar Lampung, Ria Dantowo, Kupas TV melaporkan.